Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Sahrul Lambang dengan NIM 24010111012. Dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Yanuar Akbar Kurniawan dengan NIM 24010101032. Kami dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan mempresentasikan pemrograman Python dengan tema persewaan mobil. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek UAS semester 1 yang berjudul Presentasi Pemrograman Python dengan tema persewaan mobil. Laporan ini disusun sebagai bahan dari evaluasi akhir mata kuliah dasar pemrograman semester 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing kami, yaitu Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom, atas bimbingan dan arahannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang dari kalian yang sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi kami maupun baik pembaca sekalian. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nama Python diambil dari acara TV komedi Inggris, yaitu Monty Python Flying Circus, yang mencerminkan filosofi desain bahasa ini yang mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan bagi penggunaan. Melalui ujian akhir semester ini, mahasiswa didorong untuk mendalami konsep pemrograman Python dengan mempresentasikan aplikasi praktisnya. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan materi yang telah disampaikan, teknik pemrograman yang digunakan, dan relevansi Python dalam pemecahan masalah, sekaligus menjadi media evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran. Yang pertama-tama, rumusan masalah. How to install, bagaimana proses instalasi Python dan Visual Studio Code sebagai alamat utama dalam pengembangan program. Yang kedua, how team collaboration, bagaimana Visual Studio Code mendukung kolaborasi tim dalam pengembangan proyek dalam bahasa Python. Dan ketiga, how to configure, bagaimana konfigurasi Python di Visual Studio Code agar dapat digunakan dalam proses pemrograman dan bisa digunakan secara optimal dalam menulis sebuah program. Yang keempat, how is it beneficial? Apakah manfaat penggunaan logika dan perulangan dalam Python itu untuk menyelesaikan permasalahan secara efisien? Tujuan laporan. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman. Dengan logika dan perulangan, mahasiswa diajarkan untuk membuat kode yang rapi, modular, dan dapat digunakan kembali yang merupakan praktik terbaik dalam pemrograman. Untuk mendokumentasikan hasil dari pemrograman, perulangan, dan logika pada Python. Dengan menguasai materi perulangan dan logika dalam Python, mahasiswa dapat menulis program yang fleksibel dan efisien. Dengan mempelajari pemrograman Python, mahasiswa diajarkan berpikir logis, sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bahasa pemrograman. Di sini kita akan menjelaskan dengan tema logika dan looping. Untuk logika itu sendiri, kondisi atau perjabangan adalah suatu pemilihan statement atau pernyataan yang dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan kepada kondisi tertentu. Perjabangan yang digunakan jika ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan perhitungan yang pasti. Inti dari pemecahan masalah jenis ini adalah menganalisis semua kondisi yang mungkin terjadi dan menentukan statement yang dilakukan untuk setiap kondisi tersebut. Untuk yang kedua, looping. Bahasa pemrograman looping atau perulangan adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi sekelompok instruksi atau pernyataan secara berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu.
Dengan menggunakan perulangan, programmer dapat menghindari penulisan kode yang berulang dan membuat program lebih efisien serta lebih mudah dibaca. Bahasa pemrograman Python. Kondisi atau perjabangan adalah suatu pemilihan statement atau pernyataan yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Perjabangan digunakan jika ada masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan perhitungan yang pasti. Inti dari pemecahan masalah jenis ini adalah menganalisis semua kondisi yang mungkin terjadi dan menentukan statement yang dilakukan setiap kondisi. Dan bagaimana cara menginstal Python? Langkah yang pertama, siapkan laptop yang bisa menggunakan Windows 7, 8, atau Windows 10 untuk proses instalasi agar tidak berbeda. Yang kedua, master Python atau aplikasi mentahan bisa di-download melalui halaman https://www.python.org/download/. Yang ketiga, centang pada dua pilihan pada komponen checkbox-nya. Yang keempat, klik install now. Tunggu sampai tampil pesan kotak dialog. Bagaimana install Python? Langkah yang kedua. Dalam proses penginstalannya, user hanya menekan tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan software Python-nya sampai proses selesai, dengan tampil pesan kotak dialog seperti pada gambar di bawah. Tekan tombol close untuk keluar dari instalasi program Python-nya, seperti gambar di atas. Langkah terakhir, untuk melihat jenis Python pada laptop Anda, aktifkan command prompt, ketikkan version, tekan tombol enter. Bagaimana install Visual Studio Code atau yang biasa disebut dengan VS Code? Langkah pertama, master VS Code atau aplikasi mentahan bisa di-download melalui halaman berikut https://code.visualstudio.com/download. Jika sudah klik linknya, berikut gambar untuk cara mengunduh aplikasi tersebut, seperti gambar di bawah, yang bisa diinstal melalui Windows, Mac, ataupun Linux. Langkah yang kedua, klik I accept the agreement seperti gambar di kanan yang terdapat di pojok kiri dan lalu pencet next 3 kali sampai tampil kotak dialog. Yang kelima, pilihan nomor 5 kotak checkbox lalu tekan tombol next seperti gambar di kiri. Langkah ketiga, tekan tombol install maka proses dan tunggu sampai selesai prosesnya dengan tampilan kotak dialog completing seperti di sebelah kanan. Lalu tekan tombol install. Yang ketujuh, tekan tombol untuk finish mengakhiri penginstalan software Visual Studio Code seperti gambar di kiri. Program Python perulangan data. Nomor 1, for range. Range memiliki parameter yaitu start, stop, step. Secara default, parameter range adalah range start sama dengan 0, stop, step sama dengan 1. Yang kedua, break. Statement break kita dapat menghentikan sebuah looping walaupun loop sedang berjalan. Yang ketiga, continue. Dengan continue statement kita dapat melewati operasi yang kita lakukan dan program menampilkan selesai langsung setelah lanjut ke literasi. Yang keempat, while statement akan mengeksekusi operasi di dalamnya selama kondisinya bernilai true. Untuk yang pertama, program perulangan data for range. Untuk input seperti gambar di kiri, cetak selamat datang di showroom kami, dan lanjut variabel mobil tersedia seperti Toyota Avanza, Honda Jazz, Suzuki R3, Daihatsu Xenia, Nissan Livina.
Setelahnya lagi daftar mobil yang tersedia untuk disewa. For variable I in range mobil tersedia. Print I plus 1 titik atau kali variabel mobil tersedia, variabel I. Variabel pilihan integer, lalu input, pilih nomor mobil yang ingin disewakan dari 1 sampai 5 seperti yang ada di atas. If null apabila lebih dari pilihan sama dengan mobil tersedia. Print Anda memilih untuk menyewa mobil tersedia pilihan. Saya paling ini. Program perulangan data. Cetak selamat datang di showroom kami. Variabel mobil tersedia seperti gambar di kiri, Toyota Avanza, Honda Jazz, Suzuki R3, Daihatsu Xenia, Nissan Livina. Print daftar mobil yang tersedia untuk disewa. For I in range mobil tersedia. Print I plus 1 titik atau kali mobil tersedia variabel I. Variabel pilihan sama dengan integer. Input, pilih nomor mobil yang ingin disewa dari 1 sampai 5. If null lebih besar pilihan, maka akan keluar mobil tersedia. Print Anda telah memilih untuk menyewa mobil tersedia di variabel pilihan. Else, print pilihan tidak valid. Silakan pilih nomor yang benar. Durasi sewa sama dengan integer input, masukkan durasi sewa dalam hari. Harga per hari sama dengan 300.000. Total biaya sama dengan durasi sewa dikali harga per hari. Print total biaya sewa untuk durasi sewa hari adalah total biaya. Berikut adalah outputnya, yaitu daftar mobil yang tersedia yaitu adalah Toyota Avanza, Honda Jazz, Suzuki R3, Daihatsu Xenia, Nissan Livina, dan saya memilih untuk memilih nomor 3, yaitu Suzuki R3. Dengan lama sewanya itu adalah 3 hari, dan total biaya sewa untuk 3 hari adalah 900.000. Untuk yang kedua, berikut adalah inputnya. Print selamat datang di aplikasi persewaan mobil. Berikut mobil yang tersedia di showroom kami, yaitu Toyota Agya, yaitu yang termasuk sebagai city car, yang ready untuk 2 unit, Honda Brio untuk city car, ready untuk 1 unit, dan Honda Civic yang bisa disebut sedan, ready 2 unit. Well true, pilihan sama dengan input, pilih mobil yang ingin disewa dari 1 sampai 3 di atas, atau ketik exit untuk keluar. If pilihan sama dengan exit. Terima kasih, sampai jumpa. Break. If pilihan in 1, 2, 3, 4, dan print, Anda telah memilih mobil nomor variabel pilihan di atas. Proses pemesanan sedang dilakukan. Else, pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Berikut adalah output ketika kita memilih opsi mobil dari 1 sampai 3. Pilih mobil yang ingin disewa dari 1 sampai 3, dengan nanti akan keluarnya sama seperti gambar di kanan. Anda telah memilih mobil nomor 3, proses pemesanan sedang dilakukan. Dan di bawahnya berikut adalah output ketika masih memilih opsi exit. Mobil yang ingin disewa dari 1 sampai 3 atau ketik exit untuk keluar. Saya memilih exit dan mengeluarkan output. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang ketiga adalah continue. Selamat datang di sewa mobil. Variabel data mobil sama dengan Avanza, Innova, Fortuner, Xenia, Pajero. Harga sewa sama dengan Avanza 300.000, Innova 400.000, Fortuner 700.000, Xenia 250.000, Pajero 750.000. Well true, daftar mobil tersedia. For I
variabel I, mobil in, data mobil start sama dengan 1. Print I, titik mobil, dikurangi harga sewa mobil per harinya. Pilihan sama dengan input, pilih mobil berdasarkan nomor 1 sampai 5, atau ketik 0 untuk keluar. If pilihan sama dengan 0, dan print cetak terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sampai jumpa. Dan break. If not pilihan, digit or not, variabel integer, variabel pilihan apabila lebih besar dari data mobil. Print pilihan tidak valid, coba lagi, continue. Mobil dipilih sama dengan data mobil, integer, pilihan, dikurangi 1. Try, variabel lama sewa sama dengan integer input, masukkan lama sewa variabel mobil pilihan dalam hari. If lama sewa lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Print lama sewa untuk hasil lebih dari 0 hari, coba lagi. Continue, total bayar sama dengan lama sewa dikali harga sewa variabel mobil pilihan. Print total harga sewa dengan rupiah total harga. Mobil berhasil disewa, terima kasih. Berikut adalah outputnya. Di sini aku memilih nomor 3. Di sini saya memilih nomor 3, masukkan lama sewa, yaitu adalah mobil 3, yaitu Fortuner. Kita menyewa 30 hari. Total harga sewa untuk 30 hari adalah 21 juta. Mobil berhasil disewa, terima kasih. Berikut, apabila saya memilih 0 untuk exit, akan keluar output, terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan sampai jumpa. Berikut adalah looping yang terakhir yaitu while. Print sistem kendali mobil. Variabel mesin hidup sama dengan false. While true, opsi sama dengan input, nyalakan mesin. Yang kedua, matikan mesin. Yang ketiga, tampilan status. Yang keempat, keluar. If opsi sama dengan 1, print mesin telah dinyalakan. If not, variabel mesin hidup. Else, mesin sudah menyala. Variabel mesin hidup sama dengan true. Elif opsi sama dengan 2. Print mesin telah dimatikan. If variabel mesin hidup. Else, mesin sudah mati. Mesin hidup sama dengan false. Elif opsi sama dengan 3. Print status mesin hidup. If variabel mesin hidup. Else, mati. Elif opsi sama dengan 4. Print keluar dari sistem dan sampai jumpa. Break. Else, print opsi tidak valid, silahkan pilih antara 1 sampai 4. Berikut adalah outputnya. Yang pertama, seperti di kanan, gambar di kanan, kita memilih opsi 1, akan mesin telah dinyalakan. Untuk memilih opsi yang kedua, mesin telah dimatikan. Yang ketiga, status mesin mati. Yang keempat, keluar dari sistem dan sampai jumpa. Percabangan. Kondisi atau pernyataan percabangan yang akan dieksekusi suatu pemilihan di mana statement pemilihan atau tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Percabangan digunakan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan perhitungan jika ada inti dari permasalahan masalah jenis ini adalah menganalisis pasti semua kondisi yang mungkin terjadi dan membentuk untuk setiap kondisi pengambilan tersebut. Keputusan yang terjadi saat jalannya digunakan program akan diambil sesuai dengan kondisi statement yang untuk mengantisipasi menentukan tindakan dilakukan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, yaitu if else,
dan if-elif. Pemrograman logika. Jenis-jenis percabangan. Yang pertama yaitu percabangan if. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi bernilai jika dan benar hanya true jika pernyataan. Yang kedua, percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang sama dengan percabangan if namun memiliki kondisi salah. Artinya jika kondisikan pada if tidak artinya jika kondisi pada if tidak terpenuhi, maka perintah pada else akan dijalankan. Yang ketiga, percabangan bersarang. Percabangan if bersarang merupakan gabungan beberapa if dan dapat pula digabungkan dengan if else. Next. Pemrograman logika percabangan if. Contoh inputan pemrograman logika dalam bahasa Python dengan menggunakan variabel nilai sama dengan integer input, masukkan nilai ujian. Jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka print nilai ujian sama dengan A. Dan jika nilai lebih dari 75, maka print nilai ujian sama dengan B. Dan jika nilai lebih dari 65, maka print nilai ujian sama dengan C. Dan jika nilai lebih dari sama dengan 55, maka print nilai ujian sama dengan B. Dan jika terakhir, print nilai ujian E. Outputannya ketika angka 90 lebih besar daripada 85, maka 90 mendapatkan nilai ujian A. Di sini kita memasukkan nilai ujian 90, maka akan muncul nilai ujian yaitu A. Dan ketika angka 54 lebih kecil dari nilai 55, maka mendapatkan nilai ujian E. Yang kedua yaitu percabangan if-else, yaitu percabangan untuk menentukan Anda lulus atau tidaknya. Dengan mencetak variabel nilai, integer masukkan nilai, jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka cetak Anda lulus. Dan jika salah, print Anda tidak lulus. Ketika angka yang dimasukkan lebih dari 75, maka dinyatakan lulus seperti outputan pada gambar berikut. Di sini saya memasukkan angka 80. Berarti lebih dari 75, maka cetak Anda lulus. Ketika angka yang dimasukkan kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Di sini memasukkan nilai 74 dan kurang dari 75, maka outputannya akan menjadi tidak lulus. Percabangan bersarang. Percabangan bersarang dengan tema memasuk Detail transaksi. dengan tema detail transaksi. Dengan memasukkan variabel ID pelanggan sama dengan input, masukkan ID pelanggan, pelanggan sama dengan input, masukkan nama pelanggan, ID barang sama dengan input, masukkan ID barang, harga satuan sama dengan integer, input, masukkan harga satuan barang. Jumlah beli sama dengan integer, input, masukkan jumlah beli. Dengan variabel jumlah belanja sama dengan harga satuan dikali jumlah beli. Jika jumlah belanja lebih dari 3 juta, maka akan bonus knalpot racing. Dan jika tidak, maka akan bonus kaos tangan. Print detail transaksi. Print ID pelanggan (2) ID pelanggan. Print nama pelanggan (2) pelanggan dan print ID barang (2) ID barang dan seterusnya sampai print bonus yang diterima (2) bonus. Print
pembayaran. Print total pembayaran, titik 2, jumlah belanja, kurung tutup. Uang pelanggan sama dengan integer input uang pelanggan. Kembalian sama dengan uang pelanggan dikurangi jumlah belanja. Print kembalian sama dengan kembalian. Dan outputannya masukkan ID pelanggan yaitu 2255, dan masukkan nama pelanggan yaitu Benny, masukkan ID barang yaitu saya memilih angka 9.901, masukkan harga satuan yaitu 28.000, masukkan jumlah beli yaitu 7, detail transaksinya ID pelanggan 20.255, nama pelanggan Benny dengan ID barang 9901, harga satuannya 28.000, dan Benny membeli sebanyak 7 dengan total belanja 196.000. Bonus yang diterima adalah kaos tangan. Total pembayaran 196.000. Contoh aplikasi memakai logika. Input, menghitung tekanan angin pada ban mobil yang ideal. Yang pertama, dengan variabel TA Honda Jazz sama dengan float. Input, masukkan tekanan angin pada ban Honda Jazz. Yang kedua, TA Honda Brio. Float. Input, masukkan tekanan pada ban Honda Brio. Yang ketiga, TA Toyota Yaris. Masukkan sama dengan float. Input, masukkan tekanan ban Toyota Yaris. Hasil dari perhitungan tekanan angin. Print, masukkan tekanan ban pada Honda Jazz. Titik 2, petik, koma, TA underscore Honda underscore Jazz. Jika tekanan angin pada Honda Jazz lebih dari 32, maka cetak tekanan ban terlalu tinggi. Dan jika tekanan Honda Jazz sama dengan 32, maka print tekanan ban pas. Dan jika Tekanan ban terlalu basah, terlalu kurang, maka print tekanan ban terlalu rendah. Cetak print masukkan tekanan ban pada Honda Brio dengan memilih variabel TA Honda Brio. Jika tekanan ban pada Honda Brio lebih dari sama dengan 29, maka print tekanan ban terlalu tinggi. Dan jika tekanan pada Honda Brio sama dengan 29, maka print tekanan ban pada Honda Brio pas. Else, print tekanan ban terlalu rendah. Print, masukkan tekanan ban Toyota Yaris. Jika tekanan ban Toyota Yaris lebih dari 33, maka tekanan ban terlalu tinggi. Dan jika tekanan Honda Brio sama dengan 33, maka print tekanan ban pas. Dan else, print tekanan ban terlalu rendah. Dan saya memasukkan tekanan ban Honda Jazz 34, Honda Brio 35, dan Toyota Yaris 32. Yaitu dan hasil pada tekanan tersebut pada Honda Jazz 34.0 dicetakkan pada outputnya tekanan ban terlalu tinggi. Yang kedua, Honda Brio 3,0 35.0 dicetakkan tekanan ban terlalu tinggi. Toyota Yaris 32.0 cetak tekanan ban terlalu rendah. Kesimpulan dari presentasi ini, laporan ini membahas implementasi, perulangan, dan perjabaran dalam bahasa pemrograman Python. Beberapa poin penting yang dibahas. 1 poin, Python dipilih sebagai bahasa pembelajaran karena sintaksnya yang mudah dipahami dan memiliki banyak aplikasi di dunia nyata. Laporan pernyataan. Yang kedua, laporan menjelaskan secara detail konsep dasar pemrograman, percabangan if, else, dan elif untuk pengambilan keputusan, untuk looping, for while, dengan fungsi tambahan seperti range, break, dan continue. Yang ketiga, disertakan juga panduan lengkap
instalasi Python, dan Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan. Yang keempat, setiap konsep dijelaskan dengan contoh pemrograman dan output yang memudahkan pemahaman. Yang kelima, laporan ini berhasil mendemonstrasikan penerapan konsep perulangan dan percabangan dalam pemrograman Python, yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan algoritma dan pemecahan masalah program. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.